Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat untuk Abil Hamid dan Minda selaku pasukan seperti melalui Manifida, dan untuk Dewan Guru serta para pengurus Manifida, dan untuk Miss Alfi selaku pengampu mapel fisika, dan untuk teman-teman dan keluarga yang saya banggakan. Saya Caca. Di sini saya ingin mempresentasikan PT imajinasi saya, yaitu tentang pengukuran. Oke, di sini ada jangka sorong dan mikrometer scope. Jangka sorong ini untuk mengukur tebal benda. Nah, di sini ada contohnya atau di sini ada rumusnya, yaitu satuan utama dan satuan non-Hughes. Nah, kemudian di sini ada contohnya. Satuan utamanya 2 cm dan satuan non-Hughes-nya itu 0 kali 0,1 cm. Hasilnya 0,01 cm. Kemudian hasil dari skala utama dan non-Hughes ini 2,01 cm. Kemudian ada mikrometer scope, itu untuk mengukur diameter dari benda itu. Di sini ada contohnya, yaitu skala utamanya 7,00 mm per milimeter. Skala non-Hughes-nya 25 dikali 0,01 dan 0,25 mm. Hasilnya 7,25 mm atau bisa 7,25 kurang lebihnya 0,01 mm. Oke, kemudian di sini ada besaran. Besaran sistem satuan dan dimensi. Oke, besaran ini panjang di sini ada lambang besarannya, yaitu I atau massa, lambang besarannya ada M. Waktu, lambang besarannya ada T. Watt arus listrik, lambang besarannya ada I. Suhu mutlak, lambang besarannya T. Intensitas cahaya, lambang besarannya I, dan jumlah zat, lambang besarannya M. Kemudian di sini ada besaran turunan. Tadi besaran pokok, sekarang besaran turunan. Benda yang satuannya tersusun dari satuan pokok. Oke. Contohnya itu volume, yaitu satuan SI-nya itu ada meter kubik. Kemudian ada sistem satuan, yaitu ukuran yang menjadi acuan dari besaran. Kemudian dimensi, yaitu cara suatu benda besaran turunan yang ditulis dengan kurang siku dan huruf kapital. Dapat diketahui melalui analisis dimensi dan disusun berdasarkan besaran pokok. Oke, kemudian di sini ada angka penting. Di sini ada yang pertama, angka penting yang tidak nol, yaitu 1,23 contohnya cm, yaitu ada 3 angka penting. Karena tidak ada nolnya ya, jadi angka penting semua. Kemudian angka 0 yang terletak di antara tidak nol itu penting. Contohnya 1003 cm, angka pentingnya yaitu 4 angka penting. Kemudian ada 0 yang di belakang desimal, itu penting. Contohnya koma 2,10 cm, angka pentingnya 3, karena 0 di belakang desimal itu penting, jadi dimasukkan ke angka penting. Kemudian 0 di belakang tidak 0, angka itu tidak penting. Contohnya 200 cm, angka pentingnya hanya 1, karena 0-nya tidak penting. Kemudian 0 persatuan yang di kiri, yang di kanan dan kiri desimal itu tidak penting. Contohnya 0,0021 kg, angka pentingnya hanya 2, karena 0-nya itu di depan ya. Kemudian 0 diberi garis bawah dan di depan angka garis bawah itu penting, yaitu contohnya 2000 gram, angka pentingnya 3. Oke, kemudian di sini ada tentukan nilai ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatif delta X dikali X bar dikali delta X dibagi X bar dikali 100%. Kemudian cocokkan persentase
ketidakpastian relatif yang didapat. Di sini ada rumusnya, delta X sama dengan 1 per N, kemudian N sigma dikali I 2 dikurangi sigma dikali I, kemudian pangkat 2 dibagi N dikurangi 1. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Apabila ada hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.